Saat ini kan banyak kehirup-pikukan terkait dengan pemilihan calon Dewan Kota di Provinsi DKI Jakarta. Ini ada banyak masukan kepada redaksi CNR terkait dengan Dewan Kota. Ada sebuah catatan merah Dewan Kota kemarin, sangat mendasar untuk kita diskusikan malam ini. Menurut pandangan Bang Eki ya kan, catatan merah tadi bagaimana ke depannya dalam pemilihan proses ini terakomodir apa yang menjadi keinginan warga masyarakat di DKI Jakarta. Nano, izin ini kebetulan ada dua pansel kami dari Kelurahan Bungur, insya Allah mewakili semua lembaga terkait dengan penilaian Dewan Kota di periode 2024-2029. Justru itu pertanyaan tadi, kenapa dia terafiliasi sama partai, itu yang jadi pertanyaan kita itu sebenarnya gitu. Kenapa pemilihan Dewan Kota yang disyaratkan di dalam Perda 6 2011 itu terkait dengan anggota Dewan DPRD dalam hal ini. Kita paham Perda itu dibikin sama-sama dengan eksekutif di bawah Gubernur DKI, tapi juga dalam pelaksanaan dari mulai pendaftaran sampai dengan kinerja yang disyaratkan di dalam Perda 6 2011 itu sebenarnya tidak terkait dengan Dewan Kota itu sendiri gitu loh. Paling tidak anggota Dewan DPRD ini memberikan persetujuan ketika sudah dilakukan pemilihan Dewan Kota di setiap kecamatan. Dalam hal ini kita mengeluarkan satu calon dari semua yang ada di dalam skup kelurahan kita di kelurahan angkutan terpilih. Itu sebenarnya tanpa persetujuan dalam waktu 1 bulan, itu dengan sendirinya sudah disetujui oleh dalam hal ini pemerintah kota, wali kota atau wali kota di Jakarta Pusat. Kalau tadi Bang pertanyaannya banyaknya catatan merah dari Dewan Kota yang sebelumnya, memang kami juga di Kelurahan Bungur juga mencatat itu gitu. Bahkan kami pernah menguji salah satu Dewan Kota di Jakarta Pusat tentang kita menanyakan tentang swaklola tipe 4 gitu. Yang justru kelihatannya swaklola tipe 4 yang disyaratkan dalam Perpres atau regulasi pengadaan barang dan jasa sampai dengan ada Pergub Perda dan surat edaran sekdanya, itu yang harusnya menjadi prioritas yang dikedepankan oleh wali kota dalam launchingnya setiap musrembang. Itu ternyata Dewan Kota kita tanya terkait dengan swaklola tipe 4 itu justru beliau menghalangi kita campuri karena itu adalah ranahnya Pemprov katanya. Ya inilah catatan-catatan buruk yang disyaratkan di dalam Perda 6 2011. Sebenarnya itu Dewan Kota membantu Pak Wali dalam hal ini khususnya di Wali Kota dalam rangka melaksanakan pembangunan, penataan lingkungan, serta pemberdayaan kepada masyarakat. Harusnya pertanyaan kita tentang swaklola tipe 4 yang harusnya itu menjadi ranah masyarakat, harusnya Dewan Kota mendorong itu untuk direalisasikan, karena dari mulai usulan sampai penikmatan dari hasil apa yang menjadi usulan di musrembang apabila dari swaklola tipe 4 itu kita kerjakan, itu juga menjadi suatu hal yang baru di Jakarta Pusat, bahwasanya bukan hanya Pemprov yang punya keahlian untuk melaksanakan pembangunan dari usulan musrembang, tapi kami masyarakat juga memiliki kemampuan yang sama. Memang secara regulasi atau prosedur mekanismenya memang agak sulit untuk kita melaksanakan usulan musrembang yang dikerjakan melalui swaklola tipe 4. Akan datang ini punya hasrat untuk mendorong lembaga kemasyarakatan di setiap kelurahan atau kecamatan untuk melakukan swaklola tipe 4 itu. Apa yang menjadi kelayakan untuk warga tidak salah pilih untuk memilih seorang calon Dewan Kota? Ini simpel permintaan yang tadi saya sampaikan, paling tidak permintaan dari masyarakat itu yang sebelum kepada masyarakat secara natural tadi disyaratkan di dalam Perda itu membantu pembangunan, penataan lingkungan dan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Sebenarnya kriteria itu ya tentunya karena ini ada di tingkat kota sebagai pendamping Pak Wali, kita berharap adanya profesionalisme, terus juga adanya pengalaman gitu, adanya sinergisitas kepada semua lembaga kemasyarakatan, terus pengalaman yang mumpuni dalam hal kewilayahan ataupun sosial kemasyarakatan yang harusnya cukup dikenal Dewan Kota ini
dari para warga yang ada di kelurahan ataupun di kecamatan. Sederhana, Pak. Ya, Oke. jadi tidak beli kucing dalam karung. Ya. Oke, satu hal yang menggelitik pertanyaan dari warga masyarakat bahwa Dewan Kota ini kan setidaknya selevel dengan wali kota ya, artinya memang untuk menjadi pendamping wali kota. Ini perlu adanya satu sinergitas yang tadi kolaborasi komunikasi maupun dalam rapat bagaimana mendorong tadi sebuah kelembagaan di masyarakat untuk bisa berkolaborasi dengan masyarakat lain. Yang menjadi persoalan Pak Eki ini kan kadang-kadang dalam pemilihan ini kan ayo yang cuma dikenal aja. Ini bagaimana nih mindset warga untuk dirubah dalam hal ini? Tentunya yang tadi kapasitas, kemampuan, cendekiawan dan sebagainya ini kan sangat perlu bagi seorang Dewan Kota, Pak Eki. Bisa dikomentari Pak Eki? Ya, kan belum tentu juga dikenal dia mampu dalam melaksanakan tugas. Jangan-jangan yang tidak dikenal justru punya kapasitas untuk melakukan pengerjaan atau tugas pokok dan fungsi sebagai Dewan Kota. Makanya ini ada tanggung jawab lembaga kemasyarakatan, Bang, kepada masyarakat ketika di skup pemerintahan seperti di kelurahan itu memilih salah satu orang yang dianggap punya kapasitas, selain dikenal juga memang mumpuni secara syarat pengalaman, sosial kemasyarakatan dan kewilayahan gitu. Himbauan buat Pansel di tingkat kota, Pak Eki, bahwa hal ini kan mereka menjadi perwakilan masyarakat di setiap kecamatan ya, artinya di satu kecamatan. Itu sebuah pekerjaan yang tidak mudah, Bang Eki. Apa yang bisa disampaikan untuk Pansel nanti di tingkat kota untuk memilih figur yang tepat, yang memang sesuai dengan bisa mengakomodir dinamika DKI Jakarta? Ya, ini sangat penting ya, Bang Nano ya. Tadi ya, saya makasih itu pertanyaan itu memang pertanyaan yang cukup ngegelitik dan memang jadi pertanyaan kita juga gitu terkait dengan tadi Ya, Pansel di ya. tingkat kota ya. Ini kan terdiri dari tim 7 ya, dari berbagai unsur. Satu adalah unsur dari akademisi, ada dari LSM, dari Ormas, ada juga dari Pemkot dalam hal ini Kesbangpol. Ini kita berharap ya dari pansel-pansel ini bekerja profesional, tidak terafiliasi atau diintervensi dari pihak manapun gitu, dan benar sungguh-sungguh melihat kapasitas dan kemampuan dari Dewan Kota yang memang disyaratkan di dalam satu kecamatan itu satu orang. Kita berharap netralitas panitia seleksi di tingkat kota nanti yang 7 unsur tadi melakukan sungguh-sungguh seleksi dan netralitas yang memang betul-betul kita perlukan, karena selama ini kita memang bukan kami tidak tahu di kelurahan kami khususnya di Kelurahan Bungur tentang adanya afiliasi atau kaitannya dari tim 7 yang menjadi panitia seleksi di tingkat kota ini kepada pihak-pihak terkait di luar yang mungkin kita nggak pikirin gitu, Bang. Mudah-mudahan profesionalisme dan netralitas itu dijunjung tinggi oleh Pansel di dalam rangka di pemilihan Dekot 2024-2029. Harus berubah mindsetnya Pansel seleksi itu. Saya berharap di tingkat kota. Ini suara aspirasi dari Kelurahan Bungur, tolong didengar pihak Pansel di tingkat kota. Itu, Bang. Pak Doni, selaku Pak RW ini, apa sih yang menjadi parameter keinginan warga publik ya masyarakat? Ya mungkin Pak RW juga sangat tahu ya. Untuk menduduki seorang Dewan Kota, apa yang menjadi sangat penting bagi mereka? Kapabilitas, Pak. Kapabilitas ya? Iya. Selain itu Pak? Transparansi. Transparansi ya? Karena dengan dukungan masyarakat, maka transparansi itu pasti ada. Jangan ada tarik-menarik. Ini akan menjadi satu. Artinya Dewan Kota itu tidak boleh terkontaminasi apapun ya? Ini akan menjadi satu blueprint, Pak. Berarti catatan merah kemarin itu menjadi sangat penting ya, tidak benar? Memang harus. Untuk membalikkan marwah Dewan Kota ya? Betul. Oke. Jadi yang saya bilang dari awal, kami dari Bungur pada kesempatan ini berkeinginan mohon agar kapabilitas serta transparansi dalam nanti panselnya harus betul-betul, ya, jangan tarik menarik dengan pihak manapun. Itu harus ada ritme dan blueprintnya kita. Ya, ini menjadi satu contoh perbaikan di seluruh nanti, mungkin khususnya di kecamatan maupun pada umumnya di Dewan Kota. Oke.
Bang Eki, ada pesan terakhir Bang Eki untuk Dewan Kota yang akan mendaftar, artinya yang coba untuk mengikuti dalam persaingan. Ya, baik. Ah. Ya sarannya sih sebetulnya tadi ya dari aspek pansel yang harus menjunjung tinggi profesionalisme, netralitas tadi, tinggalkan mindset lama. Sekarang zaman sudah berubah, 2024 2029, tentunya semua kelurahan atau kecamatan berharap calon-calon yang terbaik dengan ukuran tadi yang disampaikan oleh Ketua Paguyuban RW di Kelurahan Bungur, yang artinya punya kapasitas, punya kapabilitasnya juga ada, dia juga seorang yang mumpuni, sehingga bisa menghasilkan calon-calon dewan kota dari kelurahan yang keluar satu orang yang nanti akan diuji itu yang betul-betul atau sungguh-sungguh memang memiliki kriteria tadi gitu. Harapannya itu sederhana, tapi yang paling kita sorot adalah netralitas dan profesionalisme serta transparansi dari panitia seleksi di tingkat kota. Itu yang kami tunggu di Kelurahan Bungur saat ini kepada mereka di tim 7 yang dari unsur Ormas, LSM ataupun dari Pemkot, akademisi. Dalam hal ini Pemkot itu ada Kesbangpol. Ini harus berubah mindsetnya, jangan lagi ada titip-titipan gitu terkait dengan calon-calon yang ada di Dewan Kota di Jakarta Pusat. Itu harapannya. Oke, makasih Bang Eki, Pak RW, makasih ya, Pak Mustar, makasih.